Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab fikih tasawuf. Terakhir kita sudah membahas mengenai syarat-syarat takbiratul ihram. Sekarang kita akan membahas mengenai fi bayani mawadi'i raf'il yadaini. Kita akan membahas mengenai tempat-tempat diangkatnya dua tangan. Di mana saja tangan kita ini diangkat saat takbir ini tidak di tempat mana saja diangkatnya. Yusannu, disunahkan, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadi'a, di 4 tempat. Jadi ngangkat tangan ini nih, angkat tangan, Allah Akbar, sami Allah liman hamidah, Allah Akbar, ngangkat tangan ini itu disunahkan di 4 tempat saja. Di dalam sholat cuma disunahkan 4 tempat saja yang untuk mengangkat tangan ini. Yang pertama, inda takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ihram. Itu sunnah mengangkat tangan. Kalau sunnah kan berarti kan gak wajib. Jadi boleh gak takbiratul ihram gak ngangkat tangan? Boleh, gak apa-apa. Allahu Akbar, itu saja. Tapi umum gitu ya. Apalagi kalau jadi imam, kemudian Allah Akbar ngangkat tangan, ya makmumnya nanya-nanya kok begitu. Ya sunnah, ini mah sunnah, sunnah dipakailah. Sayang masa sunnah nggak dipakai gitu ya. Sunnah, disunahkan ngangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi nggak wajib, cuma sunnah. Jadi misalkan begini, ada kasus ketika dia sudah takbir nih, Allahu Akbar, terus lupa, tadi kok niatnya saya sholat fardhu maghrib ya. Tadi kan mau sholat isya, sekarang sholat fardhu isya. Ya udah, nggak usah batalin ini lagi, nggak usah batalin. Udah lagi nggak usah juga, udah cukup niat lagi sholat fardhu isya 4 rakaatin. Kalau sendirian nih, atau kalau sendirian kalau jadi makmum, terus kemudian Allahu Akbar, sudah begini saja, Allahu Akbar, sudah begitu, apa-apa itu. Kalau mau begitu pun nggak apa-apa itu. Tapi kalau mau dilepas lagi, kemudian batal, nanti kan jadi fitnah lagi. Jadi apa itu anak tuh udah sholat dibatalin lagi gitu ya. Jadi, tapi kalaupun mau begini, langsung Allahu Akbar, begini nggak usah pakai ngangkat, Allahu Akbar, itu boleh, tidak apa-apa. Yang penting takbiratul ihramnya kedengeran kedengeran sendiri, minimal kedengeran sendiri. Yang kemarin sudah dibahas. Salah satu syarat takbiratul ihram adalah takbirnya ini terdengar oleh diri kita sendiri. Tidak ada satu huruf yang tidak terdengar, semuanya terdengar oleh kita sendiri nih. Yang kedua, syaratnya apa? Sunnahnya mengangkat kedua tangan. Yang kedua ini adalah indar ruku'i ketika ruku. Sama seperti tadi, ketika takbiratul ihram, maka mulai ngangkatnya itu mulai dari tangan nih, dari Allahu Akbar, ngangkat tangan Allahu Akbar. Selesainya pun juga sama dengan selesainya takbir. Jadi dibarengin. Jadi permulaannya adalah takbir, permulaan mengangkatnya itu bersamaan dengan permulaan takbir dan berakhir bersama dengan akhirnya takbir. Jadi Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar gitu masih
masih apa namanya masih bunyi, masih takbir gitu ya. Nah itu jadi dimulainya seperti itu. Pun juga begitu, ketika sedang ruku, maka indah ruku, ketika ruku itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Mulai kapan? Ya mulai saat dia mau ruku. Ketika dia menunduk, menjatuhkan diri, mau ruku, sampai di posisi rukunya. Pada sampai di apa namanya hadir roki, sampai pada batasannya ruku, sampai pada batasannya ruku. Dia pada batasannya ruku. Jadi Allahu Akbar. Jadi barangnya ini sampai posisi ruku, bukan Allahu Akbar. Tapi dia masih mau ruku gitu loh. Dia. Jadi disunahkannya begitu. Ketika dia mulai takbir sampai kemudian posisi tegap, posisi ruku. Yang ketiga, wa indal iktidali dan ketika iktidal, yaitu mengangkat diri dari ruku. Jadi dari ruku berdiri, nah itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, ulama-ulama Syafi'i memang maksudnya menganjurkan ketika faiza stawa qaiman, kalau badannya sudah tegak. Jadi kan dari sini sami Allahu liman hamidah, ketika dia sudah tegak, arsalahuma irsalan khafifan tahta sadrihi, maka kedua tangannya ini dijulurkan sedikit di bawah dada. Jadi tidak dilepas. Kalau di Imam Syafi'i itu Mbak, di sini ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu enggak dilepas, tapi ditaruh di bawah pusar sedikit, di bawah dada ini, dijulurkannya di sini, di bawah sini gitu ya. Di bawah sini. Tidak kalau biasanya kan di ini apa namanya dilepas. Nah, kenapa sih khawatir dia sedang capek atau dia sedang lagi kagak konsen, ketika sami Allahu liman hamidah tangannya ini masih goyang-goyang aja gitu. Tangannya masih bergerak. Karena kan tangan bergerak 3 kali saja sudah batal. Jadi sami Allahu liman hamidah, nah, tangannya ini ya di bawah pusar lah gitu ya, ditahan di bawah pusar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ya, jadi itu ngangkat tangan. Pun juga sama, ngangkat tangan ketika ini dan itu ya mulai dari dia sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Jadi selesainya tangan ini posisi tegap, nah bacaannya juga selesai. Yang keempat disunahkannya adalah wa indal qiyami minat tasahhudil awwali. Yang keempat adalah ketika bangun dari tasahud awal, dari tahiyat awal. Jadi sholat maghrib, isya, zuhur, asar itu setelah tahiyat awal, maka ketika rakaat ketiganya disunahkan untuk mengangkat tangan. Kenapa? Karena ini berdasarkan ittiba, berdasarkan hadis ikut pada Nabi. Seandainya dia pun sholatnya dengan duduk, itu juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Sholatnya duduk nih, sholat maghribnya duduk karena nggak kuat lagi sakit, atau sholat misalnya zuhurnya, asarnya duduk karena dia sakit, maka ketika dia bangun dari rakaat dari tahiyat awal, maka juga tetap disunahkan untuk mengangkat tangan. Nah, empat tempat inilah yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Di lainnya, selain empat tempat ini tidak disunahkan untuk mengangkat tangan, tidak disunahkan. Misalnya setiap rokaat bangun dari sujud nih, mau rokaat kedua angkat lagi tangannya. Nanti dari tahiyat awal begini lagi. Pokoknya setiap rokaat angkat tangannya, itu tidak disunahkan. Itu tidak disunahkan. Ya. Atau ketika sujud kemudian bangun duduk istirahat, setelah duduk istirahat
kemudian dia mau sujud lagi, begini dulu baru sujud, itu juga tidak disunahkan. Maka kita juga sama, dari rakaat 1 mau rakaat kedua duduk istirahat, duduk istirahat itu duduk mau ke rakaat kedua, itu kan duduk istirahat namanya. Ketika mau rakaat kedua atau mau rakaat keempat, itu kan duduk istirahat. Nah, ketika dia mau bangun ke rakaat kedua, itu kan duduk istirahat. Setelah itu dia bangun ke rakaat kedua, itu juga tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan itu cuma di empat ini saja. Empat ini, yang pertama di takbiratul ihram, yang kedua di ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i mengatakan, apa sih hikmahnya? Kenapa sih disuruh ngangkat kedua tangan itu, kenapa? Gitu. Apa hikmahnya itu? Kata Imam Syafi'i, ta'zimuhu ta'ala haitsu jama'a baina tiqatil qalbi wa nutqil lisani al-mutarajjami anhu wa amalil arkani. Kata Imam Syafi'i, hikmahnya kita ini ngangkat tangan, ketika empat ini ngangkat tangan, itu hikmahnya adalah ta'zimuhu ta'ala, mengagungkan Allah ta'ala. Sekiranya jama'a baina tiqatil qalbi, sekiranya kita mengumpulkan, menyatukan antara i'tiqadnya hati, keyakinan hati, ucapan lisan yang diterjemahkan dari i'tiqad tadi itu, dan juga perbuatan anggota badan. Jadi kenapa kok diangkat tangannya? Mengagungkan Allah Ta'ala dengan aspek, dengan sekiranya i'tiqad kita nih, niat kita ini, mulut kita ini, sama anggota badan ini satu irama. Karena kalau nanti dia tidak satu irama, nanti jatuhnya munafik gitu ya. Kenapa munafik? Karena mulut sama hati ini beda. Mulutnya ngomong Allahu Akbar, hatinya ngomong yang lain. Mulutnya bilang lillahi ta'ala, tapi hatinya bukan lillahi ta'ala gitu. Nah, jadi tiga-tiganya ini harus kompak, harus satu irama. Tadi hati, keyakinan hati, ucapan mulut sama anggota badan, satu irama. Kemarin sudah disampaikan, takbir itu adalah membesarkan Allah. Ketika membesarkan Allah dan membesarkan Allah itu, maka angkat tangannya tadi itu, diangkat tangannya. Nah, diangkat tangannya itu untuk menyatukan tiga tadi itu, keyakinan hati, ucapan mulut, dan juga perbuatan anggota. Ada juga yang dikatakan apa hikmah yang lain, al-isaratu ila torhima siwahu ta'ala. Kenapa kok kita angkat tangan? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dan begini kan angkatnya? Tidak begini atau tidak begini, tapi begini. Isyarat untuk membuang apapun siwahu ta'ala, membuang apapun, menolak apapun selain Allah. Kan kalau menolak begini, kalau menerima begini, gitu ya. Makanya kalau doa begini, tapi kalau giliran doa dafil bala, diginiin, dibalik, gitu kan. Nah, kita kan kalau lagi ngangkat tangan begini, Allah beginian. Dan begini nih katanya ulama ini, al-isaratu ila tarhi ma siwahu ta'ala, sebagai isyarat untuk membuang apapun selain Allah. Apaan selain Allah? Ya apa saja selain Allah. Pokoknya selain Allah adalah selain Allah. Apapun yang selain Allah adalah bukan Allah. Berarti apa? Makhluk yang lain, makhluk manusia, bukan Allah, itu selain Allah. Terus apa semua? Dunia seisinya, langit seisinya, semuanya bukan Allah. Semuanya tertolak ini, semua tertolak. Yang kita mau adalah segala sesuatunya adalah Allah. Kita mau makan ada Allahnya, kita mau minum ada Allahnya, kita mau kerja ada Allahnya, kita mau makan kita mau tidur ada Allahnya, kita mau berjalan ada Allahnya. Dimanapun kita melakukan aktivitas ada Allahnya. Jadi jangan kemana-mana tidak ada Allahnya. Makanya
dalam toreko diajarkan kan zikir khafi gini kan. Kenapa kok diajarkan zikir khafi ini? Agar kemana-mana tetap ada dia. Jangan sampai tidak ada dia kemana-mana. Gitu. Maka juga ya apa namanya hikmah yang lain. Kenapa kok ada zikir, ada takbir, ada ucapan yang diucapkan ketika kita sedang intikal berpindah satu ke tempat yang lain, li'alla yakhlu juz'u min sholati an zikri, agar tidak sepi, agar tidak kosong dari sholatnya, satupun bagian dari sholatnya dari berzikir. Makanya semuanya ada zikirnya. Bahkan mau mengangkat tangan, mau ruku ada zikirnya. Mau ngangkat dari ruku ada zikirnya. Mau sujud ada zikirnya. Biar apa sih? Agar tidak sepi satupun bagian dari sholat, agar tidak sepi dari zikir kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya harus ada zikirnya. As-sholatu dizikri. Sholat itu untuk zikir kepadaku. Apa ibadah semuanya harus ada zikirnya. Maka dalam Quran dikatakan wala zikrullahi akbar. Niscaya zikir kepada Allah itu akbar, yang paling besar. Kenapa? Karena tidak boleh ada sesuatu yang tidak ada Allahnya. Engkau makan tidak ada Allahnya di sana, nggak barokah makanannya kan? Ya makan nggak baca bismillah, karena kan nggak ada Allahnya di situ. Nanti setelah makan nggak ada Allahnya lagi, terus nggak barokah lagi. Kenapa? Karena nggak melibatkan Allah itu, nggak melibatkan Allahnya. Nah kita ini kan yang diajarkan dari kecil, mau makan ada doanya. Bismika Allahumma dari mana? Nanti habis makan ada doanya. Lagi makan, pernah diajarin? Lagi makan doanya apa? Oh nggak ada doanya lagi makan mah. Oh berarti kalau lagi makan nggak ada zikirnya dong? Emang boleh hidup itu nggak ada zikirnya? Oh kata Nabi, orang kagak ada zikirnya langsung jadi mayat ya. Nah, orang kagak ada zikirnya posisinya jadi mayat sudah dia. Nah kita kan diajarinnya mau makan ada doanya, keluar setelah makan ada doanya, mau masuk kamar mandi ada doanya, keluar dari kamar mandi nyanyi gitu maksudnya, nyanyi gitu loh, gitu. Lalu masuk kamar mandi gitu lah, keluar kamar mandi gitu lah, tapi lagi di kamar mandi nyanyi gitu. Di kamar mandinya ya zikir juga tuh kan, tapi kan nggak diajarin, mana diajarin secara umum, diajarin secara khusus. Itu namanya ditanamkan di sini nih. Itu yang disebut dengan talqinuz zikir. Ada zikir khafi ditanamkan ini. Yang dimanapun, kapanpun terus ada zikirnya di sini. Gitu loh. Mau makan ada zikirnya, lagi makan tetap ada zikirnya, habis makan ada zikirnya, terus begini. Agar tidak kosong satu bagian pun dari sholat kita dari berzikir kepada Allah. Makanya semuanya dipanjangkan, semuanya ada zikirnya. Mau sholat, mau ruku tadi ada zikirnya, mau bangun tidak ada zikirnya. Bahkan takbirnya tadi dipanjangkan. Kan dipanjangkan tadi takbirnya kan, ketika lagi kita seperti ini, kemudian kita mau ruku kan takbirnya kan enggak Allahu Akbar baru ruku, enggak kan? Tadi kan di apa? Takbir itu dipanjangkan sampai kita posisi ruku. Allahu Akbar sampai dalam posisi ruku kan? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Ini kita udah ke sini. Terus Allahu Akbar. Sujud. Barnya itu kita saat sudah nyentuh kening kita sudah nyentuh kan? Karena kan nggak ada yang kosong gitu kan? Tidak ada yang kosong dari berzikir kepada Allah. Tidak ada yang kosong dari berzikir kepada Allah. Makanya dianjurkannya begitu, bukan Allahu Akbar baru sujud. Sami Allah liman hamidah baru Allahu Akbar kita duduk. Sami Allah liman hamidah baru kita bukan kan? Tapi semuanya dibarengi. Itu disebut barengan. Nah itu hikmah tasawufnya. Jadi yang tadi mengisyaratkan menolak apapun saja selain Allah. Ada juga yang mengatakan hikmah daripada mengangkat tangan ini adalah al-isaratu ila raf'il hijab bainal abdi wa baina rabbih. Jadi mengangkat tangan ini isyarat untuk merobek, menghilangkan hijab,
menghilangkan hijab. Hijab itu pembatas antara hamba dan di antara Tuhannya. Agar tidak ada hijab nih. Hijab itu kan penghalang. Ini kan kalau sekarang kan hijabnya udah nggak ada nih. Makanya saya lihat nih, ibu yang di sana bisa lihat sini, yang sini bisa lihat sana. Coba hijabnya dipasang di sini. Apa bisa kelihatan? Nggak bisa kan? Karena ada hijabnya. Pun juga begitu, antara kita sama Allahnya itu ada hijab itu. Ada hijabnya. Yang nggak kelihatan, tapi ada hijabnya. Apa hijabnya? Yang kelihatan kadang-kadang Allah nggak kelihatan. Sering apa jarang Allah nggak kelihatan sama kita ini? Sering apa jarang? Sering apa sering banget? Sering apa sering banget? Allahnya nggak ada, Allahnya nggak ada. Ini kan kalau lagi Allahnya nggak dihadirkan, Allah nggak terlihat. Kita lagi melakukan sesuatu nggak ada Allahnya, nggak terlihat Allahnya. Kita lagi lihat pemandangan, cakep banget pemandangannya ya, tapi nggak ada Allahnya di situ. Berarti terhijab itu semua kita tuh. Kita lagi lihat sesuatu yang indah banget, ya ampun, cakep banget itu ya, gitu ya, cakep banget ya. Tapi kita nggak lihat Allahnya di situ, dengar Allahnya di situ. Tapi tidak ada tasbihnya, yang mesti, yang nggak juga sih harus Subhanallah, Subhanallah ya nggak juga sih, itu udah mati juga. Ya boleh bang, boleh bilang Subhanallah, Tabarakallah ya Allah, boleh. Tapi kita mati juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi misalkan dia melihat sesuatu yang indah, lalu kemudian dia tidak melihat Allahnya di situ, berarti terhijab dia sama Allah itu. Berarti kita sedang terhijab. Padahal kan ada Allahnya mestinya. Siapa yang ciptain itu? Yang kita ingin indah itu siapa? Kan kita ini melihat Allah itu terlihat sama kita biasanya kalau lagi susah, itu Allah terlihat itu. Terlihat banget itu Allah itu. Kalau lagi kagak susah, nggak terlihat itu Allah itu gitu. Sering bilang naik bis, nggak ada Allahnya itu. Beneran bisnya ugal-ugalan aja, itu langsung tabrakan, baru ada Allahnya itu. Astagfirullah, gitu kan. Naik pesawat, naik pesawat nggak ada Allahnya itu kan pesawat. Giliran udah gini pesawatnya nih, udah langsung astagfirullah gitu kan Allahnya. Nah kita ini Allah itu ada kalau lagi pepet, baru Allahnya ada itu. Kalau udah nanti udah selamat lagi nih, udah enak lagi, udah hilang lagi tuh. Nah itu namanya hijab. Nah bahayanya nanti ketika kita lagi terhijab, lalu kemudian kita ini hidup kita ini, waktu kita ini full terhijab sama Allah. Ini bahaya ini nanti. Berarti kita ini hidupnya ini lebih banyak terhijab sama Allah. Kalau sudah terhijab terus sama Allah, berarti nanti meninggalnya dalam keadaan tidak terhijab. Jangan percaya sama sinetron ahli maksiat, kemudian pas lagi meninggal baca la ilaha illallah. Itu sinetron doang itu. Sinetron. Jadi gampang apa? Orang sakaratul maut itu adalah sesuatu yang ada di bawah dasar kita, di bawah batin kita, di bawah alam sadar kita. Itu orang kalau sudah sakaratul maut itu ada di alam bawah sadar. Nah, yang ada di alam bawah sadar itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa oleh kita. Itu namanya alam bawah sadar. Nah, sering saya contohin begini, Ibu, kalau pengen tahu alam bawah sadarnya ahli zikir atau enggak, nanti Ibu dikagetin aja. Lagi jalan dikagetin, ayo kagetin. Nah keluar apa tuh di mulutnya tuh? Apa tuh yang masuk keluar tuh di mulut tuh? Ya kalau astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Tapi kalau coba udah capek baru, ya Allah astagfirullah. Terlambat itu, udah terlambat itu, gitu ya. Karena itu alam bawah sadarnya, gitu namanya bawah sadar. Nah, mengangkat tangan itu adalah untuk apa tadi? Raf'il hijab bainal abdi wa rabbi wa bainal rabbi. Mengangkat hijab, merobek hijab antara dia dan di antara hamba-hamba, di antara Allah. Nah, qala Sulaiman al-Jamal berkata dari Ali karamallahu wajhah, anna makna nasri fi qauli ta'ala wanhar, bahwa makna dari kalimat an-nahr dan an-nahri di dalam firman Allah wanhar, jadi fasolli li rabbika wanhar. Ini kan umumnya wanhar ini diartikan apa? Kurban, diartikan berkurban. Sholatlah Idul Adha dan kemudian berkurban. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, salah satu makna dari anhar itu adalah
ayyarfa'a yadayhi fit takbir ila nahrihi. Jadi mengangkat kedua tangannya di dalam takbir. Jadi diangkat tangan kedua tangan ini. Jadi yang ada memang nih yang ada di fikih ini, yang ada di fikih dia. Kalau takbir itu ngangkat tangan gitu, ngangkat tangannya gini. Gitu kalau di fikih nih. Nggak tahu kalau takbir ngangkat tangannya begini, saya nggak tahu itu gimana dalilnya gitu. Tapi kalau di fikih Allah Akbar itu untuk menolak ngangkat tangan itu menolak apapun yang buruk itu. Ini begini dia. Tapi kalau takbirnya sama genggam begini nih, nggak tahu itu ada nggak di fikihnya itu. Kalau saya sih belum ketemu gitu. Apa gitu bang? Kalau begini ada. Jadi kalau mau takbir ada takbir begini takbirnya nih. Jangan takbir begini ya. Ini takbir begini. Begini kalau begini memang ada hikmahnya, memang ada fikihnya, memang ada. Gitu. Dah. Jadi itu sudah lah. Suka-suka aja tidak apa-apa. Yang penting zikir lah gitu.